Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Chandra Meliawati, NIM 182101157. Pada video kali ini saya akan mereview perekonomian Indonesia dari bab 1 sampai bab 7 sebagai tugas UTS. Langsung masuk ke materi. Ada beberapa daftar isi yang akan saya sampaikan, yaitu sejarah perekonomian dunia, paradigma perekonomian global, payung hukum perekonomian Indonesia, sejarah perekonomian Indonesia, pendekatan sistem, proses perekonomian Indonesia. Masuk ke paradigma perekonomian Indonesia. Paradigma pembangunan perekonomian adalah kerangka keyakinan yang digunakan sebagai pedoman untuk melihat sesuatu persoalan dan bagaimana melaksanakan pembangunan perekonomian. Diawali pada tahun 1997, terjadi peristiwa reformasi yang menyebabkan perekonomian luluh lantah hingga mencapai titik terendah dalam sejarah perekonomian bangsa. Luluh lantahnya perekonomian pada masa ini hampir menyebabkan berpecahnya Indonesia menjadi negara Balkan. Sejarah dengan reformasi Indonesia, perekonomian Indonesia pun bereformasi dari sistem pembangunan otoriter menjadi demokrasi, dari perekonomian sentralisasi menjadi desentralisasi. Sampai 2004, walaupun belum menunjukkan kepulihan total, perekonomian Indonesia mulai merangkak perlahan menuju kondisi yang lebih baik. Hampir seluruh pendapatan negara pada waktu itu digunakan untuk membayar hutang. Tingkat kemiskinan dan pengangguran meninggi tajam. Visi 2025 sebagai paradigma baru perekonomian Indonesia akan lebih berkonsentrasi pada perekonomian yang berbasis nasional dan sumber daya alam. Sejarah perekonomian dunia. Sejarah perekonomian dunia adalah catatan kegiatan ekonomi dari semua manusia, mencakup baik catatan sejarah dan prasejarah yang akan dibuktikan. Catatan perekonomian dunia meliputi kegiatan produksi, distribusi maupun konsumsi. Payung hukum perekonomian Indonesia. Yang pertama, Pasal 33. Pasal 33 dicantumkan untuk menegaskan bahwa kemakmuran masyarakat adalah utama. Perekonomian disusun berdasarkan asas kekeluargaan, cabang-cabang produksi, penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara. Hanya cabang produksi yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak yang boleh ada di tangan individu atau swasta. Sedangkan air, bumi, dan kekayaan alam yang terkandung adalah termasuk cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak itu. Yang kedua, Pasal 34. Mengenai Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar oleh negara. Sebuah amandemen kebijakan belum terlalu jelas dengan isinya yang hanya ada satu penjelasan mengenai tata cara negara dan prosedur bagi yang masih terlalu umum. Maka pada tahun 2002 atau dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 keempat, Pasal 34 mengenai perubahan dan penambahan terkait tanggung jawab negara terhadap fakir miskin dan anak-anak terlantar. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, selain tanggung jawab pemerintah, diperlukan pula peran masyarakat bagi perorangan, keluarga, organisasi, keagamaan,
organisasi sosial, lembaga swadaya masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial, badan usaha, dan lainnya demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Pendekatan sistem dan tren perekonomian dunia. Sebagian orang berpendapat bahwa sistem yang digunakan untuk sekarang lebih condong ke barat atau disebut sistem ekonomi liberal atau kapitalis. Sistem yang membebaskan segala macam bentuk kegiatan ekonomi. Pemerintah tidak ada urusan dengan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Mereka semua mendapat hak yang sama untuk beraktivitas, tak ada larangan. Intinya, sistem ini semua bebas melakukan apapun sehingga tak mengherankan kaum pemodal atau kapital menjadi kaum yang superpower pada sistem ekonomi ini. Sehingga membuat yang miskin semakin miskin, eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam, kesenjangan sosial. Itulah yang terjadi pada perekonomian Indonesia. Sistem ekonomi liberal atau kapitalis yang tidak lama lagi akan terwujud menjadi non-liberal. Maksudnya sistem tersebut dapat kita lihat dari beberapa indikator. Yang pertama, dihapusnya berbagai subsidi untuk masyarakat secara bertahap, hingga harga barang-barang strategis ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme pasar. 2. Nilai kurs rupiah yang tidak boleh dipatok dengan kurs tetap, sehingga besar kecilnya kurs rupiah akan ditentukan oleh mekanisme pasar. Yang ketiga, perusahaan BUMN mulai beralih ke swasta, sehingga peran pemerintah semakin berkurang. Yang keempat, keikutsertaan bangsa Indonesia di kancah WTO dan perjanjian GATT yang semakin menunjukkan komitmen bangsa Indonesia dalam tata liberalisme negara. Dampak positifnya yang akan ditimbulkan dengan sistem kapitalisme yaitu dari aspek permodalan. Kita dapat dengan mudah mendapatkan modal dengan cepat dari investor asing, sedangkan dampak negatifnya dari sistem ini adalah terjadi masalah seperti pengangguran, kemiskinan, krisis ekonomi, dan utang luar negeri yang semakin tinggi. Sejarah perekonomian Indonesia. Masa sebelum kemerdekaan. Daya tarik Indonesia akan sumber daya alam dan rempah-rempah membuat bangsa-bangsa Eropa berbondong-bondong datang untuk menguasai Indonesia. Sebelum kemerdekaan, setidaknya ada 4 negara yang menjajah Indonesia, di antaranya adalah Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang. Pada masa penjajahan Portugis, perekonomian Indonesia tidak banyak mengalami perubahan dikarenakan waktu Portugis menjajah tidaklah lama disebabkan kekalahan oleh Belanda yang menguasai Indonesia, sehingga belum banyak yang dapat diberlakukan kebijakan. Dalam masa penjajahan Belanda selama 350 tahun melakukan berbagai perubahan kebijakan dalam hal ekonomi, salah satunya dibentuknya VOC. Belanda memberikan wewenang untuk mengatur Hindia Belanda dengan tujuan menghindari persaingan antara sesama pedagang Belanda sekaligus untuk menyaingi perusahaan AEC milik Inggris. Untuk mempermudah aksi di Hindia Belanda, VOC diberikan hak oktroy, di antaranya 1. Hak mencetak uang, 2. Hak
mengangkat dan memberhentikan pegawai. 3. Hak menyatakan perang dan damai. Keempat, hak mendapatkan pengangkatan senjata sendiri. Yang kelima, hak untuk memberikan perjanjian dengan raja-raja. Namun, pada tahun 1795, VOC dibubarkan karena dianggap gagal dalam mengeksploitasi kekayaan Hindia Belanda. Masa Orde Lama. Masa pasca kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1950. Keadaan ekonomi keuangan pada masa kemerdekaan amatlah buruk karena inflasi yang disebabkan oleh keberadaannya lebih dari satu mata uang yang tak terkendali. Pada tahun 1946, kemerdekaan RI mengeluarkan ORI, uang rupiah Indonesia, sebagai pengganti uang Jepang. Namun, adanya blokade ekonomi oleh Belanda dengan menutup pintu perdagangan luar negeri mengakibatkan kekosongan kas negara. Dalam menghadapi krisis ekonomi keuangan, pemerintah menempuh kegiatan di antaranya 1. Pinjaman nasional. Menteri Keuangan Insinyur Soerahman dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat BPKNIP mengadakan pinjaman nasional yang akan dikembalikan dalam jangka waktu 40 tahun. B. Hubungan dengan Amerika, Banking and Trade Corporation. C. Konferensi ekonomi yang membahas mengenai peningkatan hasil produksi pangan, distribusi bahan makanan, sandang, serta status dan administrasi perkebunan asing. D. Rencana 5 tahun atau Casimo Plan. E. Keikutsertaan swasta dalam pembangunan ekonomi nasional. F. Nasionalisasi The Java Bank menjadi Bank Negara Indonesia. G. Sistem ekonomi gerakan Benteng. H. Sistem ekonomi Alibaba. Stabilitas pemerintah tercapai dengan biaya hilangnya kebebasan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai dibayar mahal dengan absennya pembangunan ekonomi politik kemasyarakatan. Hak asasi manusia bukan faktor penting. Ketimpangan pembangunan antara wilayah Jawa dan pulau-pulau lainnya diabaikan. Struktur pasar oligopolis sebagai penguat, korupsi, inefisiensi dalam buku besar sehingga sulit menolak argumen pada Orde Baru adalah perwujudan I extend its moi. Orde reformasi dimulai pada kepemimpinan B.J. Habibie. Namun belum sempat terjadi